Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Udah lama kita nggak jumpa ya. Lama sekali. Sekarang ini apa kegiatan yang sedang Abang lakukan, Bang? Sebenarnya saat ini kami anggota DPR RI dan juga DPD RI sedang melaksanakan kegiatan reses. Reses, Bang ya? Kegiatan di luar gedung. Gedung ya? Jadi masa reses itu bukan masa istirahat, tapi masa kita turun untuk bertemu dengan konstituen. Betul. Dan menyerap aspirasi apa yang ada atau yang terjadi di daerah mereka. Betul, betul, Bang. Saya lihat sekarang ini kan lagi giat-giatnya bola ya. Oh ya. Sekarang bagaimana pendapat Abang tentang sepak bola Aceh ini sekarang ini, Bang? Boleh kita sebut memang sepak bola Aceh ini mengalami penurunan. Ya. Memang tidak mudah mengurus bola. Betul, Bang. Dia butuh manajemen, bukan hanya manajemen modern, betul, tapi juga manajemen di mana kita melakukan pendekatan-pendekatan emosional. Betul, betul. Ya. Yang kedua juga butuh dana yang besar. Betul sekali. Karena biaya transportasi dari satu daerah ke daerah lain, betul, penginapan, betul, ya, dan bonus yang kita berikan. Ya. Nah, karena itu memang harus butuh perhatian yang besar. Betul sekali, Bang. Dengan kata lain, saya ingin katakan bahwa sepak bola di Aceh itu harus dikeroyok rame-rame. Oh, iya, iya, iya. Harus dikeroyok rame-rame. Betul, ya. betul, betul. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membanggakan kita. Betul tidak sekali, bisa Bang. kita serahkan hanya kepada pemilik klub, ya, atau manajemen klub, ya, tapi harus dikeroyok rame-rame. Dan itu perlu keterlibatan semua segmen, ya, apakah itu pengusaha, apakah itu pemerintah, dan juga masyarakat sebagai pemilik dalam tanda kutip klub tersebut, ya. Betul. Nah, karenanya kita agak sedikit prihatin dengan penurunan sepak bola di Aceh. Ya. Dan ini menurut saya memang harus dievaluasi ya, secara kritis. Jadi PSSI ya juga diharapkan bisa menjaring, ya, bisa melihat. Dan tentu juga sarana dan prasarana juga harus dibuat. Ya. Ditingkatkan lagi, Bang ya? Iya, jadi lapangan terutama. Ya, lapangan itu kan seperti akuarium. Betul bagi sekali. Ikan. Betul. Ya. Ikan itu kalau nggak ada akuarium, nggak nampak keindahannya. Betul. Ya, nggak nampak keindahannya. Makanya dia ditaruh di akuarium. Betul sekali. Supaya kita bisa lihat bagaimana dia mengembangkan ekornya, ya kemudian mengepak-ngepak siripnya. Betul sekali. Jadi itu bagaimana dia apa namanya seperti menari betul dalam akuarium tersebut. Nah, begitu juga lapangan bagi pesepak bola. Nah, hari ini kan kita harus mengakui bahwa sarana dan prasarana itu masih minim. Betul sekali. Masih minim. Nah, karena itu memang harus ada program. Ya. Saya sih punya cita-cita agar setiap kecamatan itu punya stadion mini. Ya. Stadion mini untuk sepak bola. Betul, ya. Bang. Jadi kita bisa kelola itu. Jadi setiap kecamatan di Aceh ini diharapkan itu memiliki stadion mini yang representatif. Ya. Dan nanti pengelolaannya itu bisa bareng-bareng, ya, bisa dikelola. Jadi itu juga semacam tempat bagi PSSI untuk melihat bibit-bibit potensial, betul. Sehingga dengan adanya lapangan sepak bola tadi itu, maka akan ada rutin, ya. Rutin latihan-latihan dan lain sebagainya. Betul. Dengan demikian, dengan adanya stadion mini di setiap kecamatan, itu akan membangkitkan harapan betul. Bagi anak-anak Aceh yang punya minat, yang punya hobi, yang punya talenta untuk bermain di olahraga sepak bola. Betul. Tapi sayangnya kan tidak semua kecamatan memiliki stadion mini sepak bola, begitu ya. Dan menurut saya juga dengan APBA, dengan APBN itu bisa membackup, membantu untuk mewujudkan hadirnya stadion mini sepak bola di Aceh tadi itu. Kalau kita ingin mengembalikan kejayaan sepak bola di Aceh tadi itu. Jadi sarana dan prasarana dalam pandangan saya itu memang harga mati. Betul. Ya nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Kalau kita lihat klub-klub hebat, meskipun kita nggak bisa membandingkan dengan mereka, itu kan luar biasa. Betul, Bang. Ya, saya misalnya ke Spanyol, ya, melihat bagaimana stadion Barcelona. Ya, saya lihat ke Real Madrid. Luar biasa mereka mengelola, mengemas itu. Ya, memang di sana bola sudah menjadi industri. Betul. Ya, sehingga mereka juga harus mengelola itu dengan baik. Ya kan? Tapi sarana dan prasarana luar biasa. Betul. Ya kan kita bisa lihat misalnya di televisi bagaimana klub PSG misalnya, ya, Paris Saint-Germain.
Di tempat kita kan nggak begitu. Betul. Kata abang aja. Tamang aja hanam deh. Jadi kita nggak tahu, ya kan, kita hanya tahu dia barangkali bisa main, tapi fisik dan sebagainya kita nggak lihat lagi. Kalau alat olahraganya lengkap semua. Aduh, luar biasa. Jadi ketika misalnya seorang pemain mau masuk ke klub itu, dia dites lagi ya, tes kesehatan, tes fisik, macam VO2 max-nya bang ya. Iya, di klub-klub besar, klub-klub dunia kan itu sudah menjadi wajib ya. Betul. Sekelas Messi pun ya dia harus mengikuti ya tahapan itu. Ya, jadi nggak bisa juga karena dia sudah kelas dunia, masuk aja ke Messi. Nggak bisa. Ada tahapan. Ada tahapan-tahapannya. Nah, kita paling tidak ya mendekati itu, walaupun tidak sempurna. Paling tidak klub-klub di Aceh itu punya sarana dan prasarana olahraga yang memungkinkan untuk menjaga ketahanan fisik. Problem kita hari ini kan juga fisik. Betul. Di Indonesia umumnya dan Aceh khususnya, fisik ini kan kita kedodoran. Ya. Mulai dari tidak mampu menjaga berat badan, ya. Kemudian juga apa istilahnya itu yang saya bilang, dia itu nggak bisa menjaga kebugaran tubuh, betul itu. Jadi itu problem kita hari ini, dan itu kan akhirnya berdampak ya tidak disiplinnya dia mengelola fisiknya, sehingga ya dia kadang-kadang bisa kalah, ya, speednya nggak cepat, ya dia bisa cepat capek di lapangan, ya kan? Itu diukur dengan VO2 max, bang. Nah makanya saya katakan bahwa memang pemerintah juga harus hadir, ya, walaupun tidak 100%, ya paling tidak 50% pemerintah hadir. Nah karena itu kehadiran pemerintah itu bisa dibuktikan lewat hadirnya stadion mini yang ada di kecamatan di Aceh. Kalau ini ada, saya percaya bahwa itu akan bisa menghadirkan ya harapan yang diharapkan oleh masyarakat. Bagaimana mengelola stadion ini? Maka nanti akan dikelola oleh BUMDes, ya, badan usaha milik desa yang ada di kecamatan itu, mereka konsorsium mengelola BUMDes, mengelola stadion itu, mulai dari kebersihannya, kerapiannya, keamanannya, dan manajemennya juga, bang ya. Manajemennya juga. Jadi BUMDes ini ya dia punya tugas baru nanti mengelola stadion mini tadi. Jadi kalau misalnya di kecamatan itu ada 10 desa, ada 20 desa, maka 20 BUMDes itu konsorsium mengelola stadion mini tersebut. Masya Allah. Dan kemudian nanti UMKM yang ada di kecamatan itu memasarkan atau kemudian mengiklankan produknya itu di stadion itu. Stadionnya? Jadi di lapangan itu nanti ada UMKM ini, ada store-nya gitu. Jadi, betul. Jadi berangkat dari kesadaran bersama. Saya ingin menanyakan sama abang, dari mana abang dapat luar biasa itu? Masukannya seperti itu, bang? Pertama ya karena hasil dari lapangan, ketika turun ke lapangan, mendengar aspirasi anak-anak muda, tokoh-tokoh masyarakat, mereka menginginkan adanya stadion mini di tempat mereka, ya kan? Jadi saya pikir, lalu saya berpikir, wah ini ke depan memang harus ada stadion mini. Dan ketika saya tanya dengan beberapa orang, berapa sih stadion mini itu? Ya antara 1, 2, atau 3 miliar. Betul, Bang. Menurut saya itu nggak besar angkanya. 1 sampai 3 miliar itu nggak besar. Nah karena itu nanti akan dikelola oleh BUMDes. BUMDes itu yang mengelola nanti itu, ya, sehingga kemudian dia menjaga. Bahkan nanti, ya saya sudah bayangkan nanti di situ ada area jogging, ya, ada area senam, ya kan, di luar stadion itu, ya. Jadi memang dikemas ada parkirnya. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa kita harus, istilahnya ya, harus berkelas, betul. Profesional, bang. Ya, punya selera mengelola stadion mini tersebut. Tapi pendapat abang ini sama dengan pendapatnya Coach Indra Sapri. Dia sampaikan ke saya bahwasanya harus ada stadion yang seperti yang abang sampaikan, dan harus juga ditingkatkan dengan pelatih-pelatih yang bagus. Dengan pelatih-pelatih yang bagus maka terciptalah pemain-pemain yang bagus, bang. Iya, dia kan seperti siklus sebenarnya. Betul, bang. Seperti siklus. Betul, bang. Contoh paling jelas misalnya harga BBM bersubsidi dicabut. Ya. Jadi pemerintah mencabut subsidi. Ya. Lalu itu mahal kan minyak. Lalu itu kan berdampak terhadap barang-barang komoditi, transportasi, begitu juga. Jadi olahraga itu sebuah siklus, sebuah ekosistem. Jadi kalau pelatihnya hebat, kemudian tidak didukung oleh manajemen, betul sekali, bang. Tidak didukung oleh SDM, tidak didukung oleh sarana prasarana. Itu seperti kita menanam bibit unggul di jalan besar.
cerdas sekali Bang Nasir Jamil. Bibitnya unggul, tapi kita tanam di jalan. Nggak hidup lah dia. Betul. Nggak hidup. Dia harus ditanam di tanah yang subur, dijaga. Kalau di jalan seperti aspal, bagaimana kita mau nanam bibit unggul? Mati mana? Kira-kira menambah saja. Betul Bang. Mati mah. Oh dia. Udah pintu itu yo. Walaupun unggul. Betul. Kita beli bibit dari mana lah berkualitas begini, harganya begini. Kita tanam di jalan raya. Mana hidup dia Bang? Program saya ke depan itu menghadirkan stadion mini. Oh, Masya Allah. Sepak bola di setiap kecamatan. Setiap kecamatan, jadi Bang. itu pun juga berfungsi untuk mempertemukan warga. Oh ya Allah. Jadi warga itu bertemu di situ. Hari Minggu mereka bertemu di situ. Jadi suasana keakraban terjadi. Silaturahmi, Bang. Silaturahmi sambil berolahraga. Mereka ketemu. Betul. Di samping digunakan untuk event-event olahraga dan sebagainya. Betul. Jadi kalaupun misalnya digunakan untuk kepentingan umum misalnya di luar olahraga, boleh tapi harus dijaga. Rumputnya, fasilitasnya dijaga. Kebersihannya Bang. Itu harus begitu. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Tapepul Acehnya sudah terlanjur disebut sebagai bangsa terlebih hati hurung dunia. Betul. Masa bangsa terlebih urus stadion nggak bisa? Kan lucu ya. Kan lucu sekali Bang ya. Untuk closing kita ini, apa masukan sedikit untuk Aceh khususnya dari Abang untuk pemirsa di Aceh ini? Menurut saya kita harus merapatkan barisan ya. Secara sosial, sebab itu yang mulai hari ini kedodoran. Betul Bang. Ya, perhatian kita untuk hal-hal yang sifatnya hajat hidup orang banyak itu sangat minim. Ya. Oleh karena itu memang sepak bola di satu sisi memang dia adalah olahraga yang digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Betul. Jadi kita lihat ya bagaimana rakyat Argentina memenuhi, ada 5 juta lebih orang menunggu Messi dan kawan-kawan. Jadi bola itu mempersatukan. Betul sekali. Jadi mungkin politik dalam tanda kutip sering memecah belahkan. Maka olahraga terutama sepak bola itu mempersatukan. Jadi ini potensi yang paling besar untuk kemudian menyatukan kita. Dengan sepak bola Bang ya? Iya, tapi kita abaikan gitu ya. Kita abaikan. Betul. Kita justru gandrung dengan politik. Ini pemikiran yang sangat cerdas menurut saya. Nah, ke depan memang kita berharap teman-teman pengusaha juga harus memberikan perhatian. Mensupport Bang ya? Mensupport cabang-cabang olahraga. Terutama yang memang berpotensi untuk meraih prestasi. Betul. Sehingga kemudian dia bisa fokus. Betul Bang. Ya, artinya dia juga memberikan sumbangan kepada daerah, kepada masyarakat untuk kemajuan olahraga di Aceh. Terima kasih Bang dari sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk wawancara eksklusif bersama kami. Terima kasih. Sukses terus untuk Abang. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.